bahwa seringkali pemberitaan yang tidak benar tentang Rusia itu disebarkan melalui Facebook dan Twitter gitu. Jadi untuk meminimalisasi terjadinya chaos di Rusia, jadi Facebook dan Twitter itu dibatasi gitu. Sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina mulai 24 Februari 2022 lalu, berbagai sanksi dari negara-negara barat dirasakan warga Rusia, tak terkecuali mahasiswa asal Nusa Tenggara Barat. Kesulitan itu dirasakan juga oleh Imam Adriansyah, mahasiswa asal kota Mataram yang kuliah di St. Petersburg Mining University, Rusia. Bagaimana pengalamannya? Berikut wawancara khusus dengan reporter NTB 1. Nama saya Imam Adriansyah. Saat ini mahasiswa S2 di ITMO University, salah satu bisa dibilang top 10-nya kampus di Rusia. Saya tiba di Rusia November, kalau tidak salah ingat ya, tahun lalu. Tahun 2021, penerima beasiswa mahasiswa ya seputar Ukraina, Polandia, sama Rusia yang paling utama. Cuman ini Mas, sebelumnya Mas Imam ini mungkin bisa dijelaskan ini dari mana, aslinya mana? Nah, coba Mas. Oh gitu, detailnya. Ya, aslinya saya dari ini Mataram, kota Mataram, Kelurahan Sayang-Sayang. Oh alah, iya. iya. S1-nya itu di UNRAM, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri. Sekarang ngambil Master of Science, specialized in food technology. Oke. Ya, jadi semula dari pertanyaan pertama mungkin Mas ya, yang ringan-ringan dulu, mungkin semenjak dilancarkannya bom Putin ini Mas ke Ukraina 24 Februari kalau nggak salah, hingga saat ini kurang lebih sudah berjalan 2 minggu Mas ya. Nah ini sepemantauannya Mas Imam ini, kondisi terkini di tempatnya Mas Imam sekarang ini mungkin di kota apa di Rusia sana, dan gimana Mas? Ini apakah masih ada kepanikan mungkin dari Rusia sendiri, dan perasaannya Mas Imam sendiri seperti apa? Oke, jadi saat ini saya berada di kota Saint Petersburg ya, kota kedua terbesar di Rusia setelah Moskow. Situasi saat ini di sini masih normal ya, aktivitas masih berjalan seperti biasa, kampus-kampus juga masih melaksanakan kegiatan seperti biasa. Untuk kepanikan, rata-rata di sini tidak ada kepanikan sama sekali gitu. Tapi ini dari informasi yang kita terima nih, salah satu dampak dari invasi Rusia ini sendiri, ada sejumlah negara yang memberikan sanksi ekonomi Mas Rusia. Jadi salah satunya mungkin antrian yang terjadi di sejumlah tempat penarikan uang atau ATM. Ini katanya sampai ATM-nya sendiri kehabisan stok uang cash karena saya nggak tahu apakah diblokir atau gimana. Ini apakah Mas Rian sendiri sebagai warga negara dari luar Rusia merasakan ini Mas, gimana? Oke, jadi sepengalaman saya ya, yang realitanya di sini, itu mungkin sempat terjadi, namun tidak terjadi yang berkelanjutan dalam setiap hari. Antrian itu ada, mungkin, namun tidak setiap hari terjadi gitu. Dan ya memang itu akibat dari ini, karena Rusia dikeluarkan dari SWIFT system, sehingga Mastercard dan Visa tidak bisa digunakan lagi di sini gitu. Untuk Mastercard dan Visa yang dibuat di luar Rusia. Tapi untuk Mastercard dan Visa yang dibuat di dalam Rusia itu masih bisa bekerja secara normal. Mas Rian sendiri masih bisa pakai Mas ya? Iya, kalau saya masih normal, semua normal. Iya. Tapi kalau dari teman-teman lain yang sesama dari NTB mungkin Mas? Kami kan di sini pas awal tiba di sini, saya kan ini langsung membuat ini bank atau ATM yang dari asal Rusia, dari bank Rusia sendiri gitu. Dan jadi waktu sebelumnya itu, waktu awal ini invasi ini, memang kami sudah ambil step, udah mengubah uang dari rupiah kami ke rubel gitu. Jadinya alhamdulillah masih tersedia banyak gitu. Dan tapi memang sempat Mas ya, nggak sama sekali? Gimana? Memang sempat gitu, mungkin sehari atau 2 hari, efeknya nggak hanya mungkin dari mahasiswa, tapi warga-warga di sana mungkin dipantau juga yang dari luar daerah atau luar negara, memang sempat terjadi antrian seperti itu? Antrian itu sempat terjadi, namun seperti yang saya bilang tadi, itu tidak terjadi setiap hari gitu. Yang itu terjadinya waktu awal-awal pemberlakuan SWIFT ban ini gitu.
kan itu sempat terjadi ini sih sedikit kepanikan di sini gitu. Karena waktu itu bisa ada masyarakat dari negara lain tidak bisa bekerja di sini, jadi orang-orang itu yang punya masyarakat dan visa yang berasal dari luar Rusia tidak bisa menarik uang tunai gitu. Namun itu hanya 2-3 hari kalau tidak salah setelah itu. Namun sekarang normal. Kemarin saya udah coba untuk menarik sekitar 10.000 rubel dan berhasil gitu. Tapi itu 10.000 rubel itu ya lumayan. kalau dari ininya ya, kalau dari uang cashnya. Tapi kalau dari misalnya jaringan internet Mas ini gimana Mas? Aman-aman aja, maksudnya? Internet juga normal. Iya, sampai sekarang kan kita melakukan Zoom itu normal. Mungkin yang dibatasi itu ini Facebook dan Twitter. Karena menurut yang saya dengar dari beberapa kali pidatonya Presiden Putin, bahwa seringkali pemberitaan yang tidak benar tentang Rusia itu disebarkan melalui Facebook dan Twitter gitu. Jadi untuk meminimalisasi terjadinya chaos di Rusia, jadi Facebook dan Twitter itu dibatasi gitu. Media-media besar seperti Facebook, Instagram, Meta khususnya ini sebagai bentuk protesnya mereka terhadap Rusia, ini membatasi begitu Rusia memakai beberapa platformnya mereka. Itu sempat dirasakan juga Mas. Iya, kalau si Instagram kan juga part of Meta, itu masih bekerja normal di sini. Hanya Facebook yang tidak bisa, Facebook dan Twitter. Oke. Kemudian kalau stok atau bahan pokok makanan di sana masih dan gimana? Apakah berimbas juga, mungkin naik atau mungkin gimana Mas? Ya, untuk harga ada sih kenaikan, namun tidak begitu besar gitu. Misalnya untuk beras yang awalnya itu 110 rubel bisa naik menjadi 125 rubel gitu. Ini mungkin efek juga dari ini sih, karena nilai tukar rubel yang sangat jatuh gitu. Mendekati katanya ini titik terendahnya. Kalau yang tadi saya cek itu rubel sekarang, kurs rubel ke rupiah itu sekitar 104. Iya. Ini selain dari bahan pokok makanan itu ada lagi Mas yang mungkin naik nih harganya agak dikarenakan imbas dari. Iya. Selain bahan pokok, ini juga elektronik juga sangat signifikan, dan juga ini sih beberapa brand seperti Zara, H&M itu sudah tutup di sini. IKEA juga sudah tutup. Karena kan ini salah satu sanksi yang diberikan oleh pihak Barat dan Amerika bahwa melarang impor dan ekspor dari Rusia gitu. Sehingga beberapa brand terkenal itu sudah close di sini. Oh iya. Kemudian Mas Imam ini kita juga dapat informasi kalau ada round kedua dari pertemuan atau perundingan Rusia Ukraina ini. Ya kita saya mungkin bisa langsung dapat penjelasan dari Mas Imam, mungkin sempat membantau berita langsung dari internya Rusia seperti apa dari pertemuan itu Mas kira-kira? Iya sih, beberapa pidato yang saya dengar juga ini Presiden Putin masih tetap kokoh sama statement dan permintaan beliau agar cara satu untuk meredakan ketegangan saat ini yaitu tidak membiarkan Ukraina gabung dengan itu. Karena gini pemikiran Presiden Putin, karena Ukraina ini adalah negara yang paling dekat dengan Moskow. Jadi jika Ukraina gabung dengan NATO, maka NATO akan lebih leluasa meletakkan misil dan beberapa senjatanya di dekat perbatasan. Dan perkiraan Putin ialah jika NATO meletakkan senjata atau misilnya di Ukraina, maka itu akan mencapai Moskow itu hanya sekitar 15 menit. Bahkan lebih cepat gitu. Karena itulah Presiden Putin sangat kokoh dengan statementnya untuk tidak membiarkan Ukraina gabung dengan NATO. Karena beberapa kali negara-negara bekas Uni Soviet seperti Lithuania, Latvia, dan Estonia sudah gabung dengan NATO, dan itu sangat kalau secara historis sangat membuat kesal Presiden Putin gitu. Iya. Dan kalau perasaannya Mas Imam sendiri di sana gimana Mas? Ini apakah dengan adanya ya serangan-serangan seperti ini, tentu saja kita berharap ya stop war lah ya. Tapi mungkin perasaannya Mas Imam selama di sana di Rusia langsung ini Mas. Ini gimana sih? Apakah dengan adanya hal ini mungkin mau pulang aja, nggak mau di sini, mau jauh-jauh dari perang aja? Nah, gimana Mas?
kalau kami di sini sih masih tetap tenang sih, masih tetap fokus sama kuliah gitu. Perkembangan politik tetap kita pantau, namun tidak tidak begitu jadikan fokus gitu. Itu sih, karena beberapa kali juga kami sudah melakukan audiensi dengan staf KBRI Moskow, dan sama suggestion dari mereka juga bilang untuk tetap tenang gitu, karena berdasarkan pertimbangan mereka saat ini di Rusia masih aman gitu, masih sangat layak untuk dilakukan aktivitas secara normal gitu. Tapi kalau pihak-pihak yang mungkin menentang adanya invasi ini Mas di Rusia sendiri, apakah terpantau sama Mas Imam orang-orang yang melakukan mungkin demonstrasi atau ada dari komunitas-komunitas tertentu yang memang kontra terhadap invasi ini? Ya, oke. Tempat juga waktu itu hari Kamis 2 minggu yang lalu saya pulang dari kampus, saya melihat ada demonstran gitu di beberapa di depan tempat-tempat publik gitu, ada demonstran. Namun gini sih, ada sesuatu yang unik, kita jujur-jujuran ya di sini. Boleh. Jadi gini, nggak semua yang aktivitas yang demonstran itu yang mengatasnamakan keinginan masyarakat itu benar-benar disampaikan dengan gitu. Maksudnya kemarin juga ini kan secara tidak langsung ada ketemu teman gitu, orang yang mengajak ini kan kegiatan demonstrasi, ajaklah saya gitu. Namun ternyata juga diiming-imingi dengan uang gitu. Let's say politisasi gitu. Ini sesuatu yang baru, jujur Mas. Ini iya, saya juga baru saya temukan gitu. Ini enggak saya lebih. Iya, saya merasa beruntung kalau gitu mendapat informasi ini malam ini. Iya. Dan saya juga baru sampaikan sekarang di sini gitu. Iya. Ya gitu. Ternyata gitu. Diajaklah kayak gini, dibimbing uang. Waktu itu ini sih saya bilang, saya coba pikir-pikir dulu ya, saya bilang gitu. Terus tetap dia ini kan dia chat, ayo gimana nih, jadi mau ikut nggak? Gini. Dia bilang ada uang kayak gini. Wow, saya bilang gitu. Ya, jadi seperti itu. Ini lah ya, untuk yang demonstran yang di bagian mana, apakah berlaku seperti itu atau gimana? Ini untuk yang case saya ya. Waktu itu saya memang ditawari uang gitu untuk ikut demonstran waktu itu. Oh, oke. Ini yang mengajak ini memang dari komunitas tertentu atau memang sesama mahasiswa di sana, Mas? Komunitas tertentu, kayak dia ini menargetkan mahasiswa asing sih. Mungkin dia lihat saya ini kan ini kulitnya sawo matang, rambut hitam, wah pasti international student nih gitu, kayak gitu. Oke. Oke. Tapi himbauan mungkin dari mungkin kedubes RI di Rusia sana, khususnya untuk orang-orang kita lah, teman-teman perjuangannya di sana, mungkin ada Mas. Iya, itu sih pegangan saya. Kenapa menolak? Karena itu sih sebelumnya KBRI juga menghimbau untuk tidak pernah ikut yang namanya demonstran gitu. Karena beberapa demonstran di sini itu malah ini diamankan oleh polisi gitu. Tapi kalau tanggapan dari lembaga penyedia atau LPP Mas ya, LPP NTB, ini gimana Mas? Ini apakah mungkin diminta untuk ditarik dulu mungkin atau gimana Mas? Kalau dari LPP NTB sih mereka memberikan kepercayaan penuh kepada kami gitu. Selama kami melihat situasi saat ini masih aman gitu, mereka dari LPP bilang kalau kalian bisa stay, namun jika nanti menurut pertimbangan kalian gitu situasi sudah tidak baik ya oke, kembali ke NTB bilang gitu. Oh, berarti dikasih pilihan Mas ya? Ya. Dan kami sangat setuju dengan mereka gitu. Ini ada berapa orang Mas teman-teman kita di sana? Yang khususnya dari Nusa Tenggara? Yang dari NTB itu sekitar 3 orang. 3 orang. Dan Mas Imam sekarang apakah di semacam suatu dorm atau asrama khusus mungkin? Ya, saya tinggal di dorm atau asrama yang milik kampus gitu. Ketiga mahasiswanya ada di sini semua? Di satu asrama? Menyebar? Enggak.
Ya, kami beda kota, beda kampus juga. Oh, oke. Ini kira-kira jaraknya Mas Imam dari pusat kota yang apa ya? Saya harus bilang mungkin tempat penyerangannya apakah dekat dari perbatasan atau gimana ini, Mas? Oke, kalau saya agak jauh sih, karena kan saya di bagian utara. Bagian utara perbatasan juga sih saya sebenarnya, tapi berbatasan dengan Finland. Tetapi aktivitas setiap harinya aktivitas tetap normal aja sih, Mas, ya, yang membuat cemas atau yang membuat khawatir mungkin nggak sebegitunya. Karena kalau saya bandingkan dengan ya teman-teman yang ada di Polandia, justru mereka yang agak sedikit merasakan cemas. Kalau mereka ini kalau di Rusia malah sebaliknya, Mas, ya, nggak yang begitu ini. Ya, kami di sini tenang gitu lebih. Mungkin yang di Poland cemas karena mereka kan jadi tempat perlabuhannya beberapa ini kami itu, dan juga refugee dari Ukraine. Ya, itu dia, makanya saya butuh perspektif dari teman-teman yang di sekitar sana, Rusia, khususnya Polandia, kemudian Ukraina juga akan saya kumpulkan menjadi mungkin satu artikel atau beberapa artikel nantinya, Mas, yang mohon izin untuk di-publish juga, Mas Imam. Ini juga sebenarnya juga, soalnya, Mas, kita dapat informasi baru terkait demonstrasi. Tadi juga ternyata memang seperti itulah di Rusia sana. Ini informasi yang saya nggak dapatkan dari Polandia maupun Ukraina nanti. Dan ini juga informasi yang tidak pernah dimuat di media massa. Kan ini saya alami sendiri. Ini sudah sering, Mas, diajak-ajak seperti itu? Kalau waktu itu ini tumben sih, baru pertama kali, dan juga agak kaget juga. Kenapa saya ini gitu? Terus ngajaknya harus ikut gitu. Atau kontra ini, Mas? Waktu itu demonstrasi. Kalau demonstrasi ini biasanya untuk menentang itu sih. Kalau di sini kan ada kegiatannya kayak ya itu menentang apa namanya, invasi Rusia ke Ukraine, atas menamakan kan kedamaian. Kalau nominalnya sendiri, Mas Imam, istilahnya berapa sih dapat untuk ikutan? Halo? Waktu itu di hari itu 700 rubel. Iya. Halo? Jelas nggak? Iya, halo? Iya, Mas. Halo? Waktu itu dia tawari saya sekitar 700 rubel. Itu cukuplah untuk untuk makan di KFC. Cukup untuk makan terus. Halo? Halo? Iya. Halo? Mas Imam bisa dengar saya? Ya, bisa. Cukup untuk makan di KFC. Itu kalau dirupiahkan berapa, Mas? Ya, untuk jalan-jalan. Sekitar berapa ya? Kurs sekarang ya? Ya, intinya itu satu orang. Belum hitung. Satu orang, untuk saya sendiri. Dan dia juga tawari saya untuk ajak teman-teman sih. Kalau ada temannya, diajak aja, bahasanya Mas gitu ya. Maksudnya, dia orang Rusia gitu. Iya. Dia kan orang Indonesia. Kalau ada teman ya diajak aja, dia bilang gitu. Oke, saya bilang gitu. Karena waktu itu kan juga saya ini kan buru-buru. Karena dia ketemu saya di kampus gitu. Waktu itu oke, buru-buru. Terus saya minta Viki akun saya. Viki itu kayak semacam Facebook di sini ya. Semacam Facebook. Dan dia itu minta akun saya untuk komunikasi lebih lanjut, bilang gitu. Oke, saya kasih gitu. Dan setelah itu ya dia tetap nanya gitu, gimana? Jadi nggak untuk ikut besok? Dia bilang gitu. Dia chat saya terus gitu. Iya. Iya. Nanti uangnya kami transfer seperti itulah. Tapi itu memang ini ya, memang ada nyata gitu ya. Kalau ikut ya beneran dikasih. Chatnya masih ada gitu. Oke, Mas. Tapi mungkin kalau dari Mas Imam sendiri di sana ada mungkin komunitas khusus yang dibangun teman-teman seperjuangan di sana yang mungkin memang tujuannya dibuat untuk menyuarakan agar dia stop war istilahnya. Belum ada sih, Mas. Belum ada sih kalau sepengetahuan saya di sini. Iya gitu. Oke. Mas Imam, mungkin sedikit kesimpulan dari pembahasan kita malam ini sebagai penutup, Mas. Intinya mungkin Mas Imam di sana masih tetap aman, syukurnya, dan kemudian ya kita sama-sama berharap perangnya mungkin tetap ya selesai, Mas ya.
kita Iya. ya nggak ada perang-perang lah, damai aja biar semua berjalan normal, tidak ada kecemasan di mana-mana. Silakan Mas, mungkin Oh harapannya iya, sekalian. iya gitu. Ya sih harapannya itu semoga ini cepat selesai war ini karena dampaknya itu sebenarnya sangat luas gitu. Ini sudah masuk ke olahraga karena kemarin kan seharusnya final champions itu akan diadakan di Iya, kota Saint Petersburg ini gitu. Dan sekarang dipindah ke France. Terus juga dari ini apa namanya? Dari edukasi juga. Karena ini juga apa namanya? Sudah masuk ke pendidikan juga kan. Karena beberapa bukan semua ya, beberapa publisher sekarang menolak gitu penerbitan jurnal dari ini dari Rusia, kampus-kampus Rusia gitu. Karena kemarin saya pernah coba dan ya itu ditolak gitu. Dia nggak mau menerima publikasi dari kami gitu. oh, Ya, terus juga ini makanya sebenarnya sangat 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 kompleks sih. Yang buat kompleks sih sanksi-sanksi ini sih. Dan juga ini saya juga kemarin kan ini apalagi untuk student exchange, saya akan menghabiskan semester 3 saya selama 6 bulan di Finland dan itu terancam terancam batal gitu karena saya berasal dari kampus Rusia gitu. Dan sangat-sangat kompleks sebenarnya seperti itu. Ya, karena itulah semoga lah ini maksudnya politik internasional ini tidak mendekati yang namanya pendidikan gitu. Itu sih harapan kami. Karena kan kami sangat-sangat ini sih merasa merugi gitu sebagai mahasiswa gitu. Karena kan tujuan kami hanya satu, hanya untuk belajar dan berkembang dari pengetahuan gitu. Iya. Gitu. Ini agak berpengaruh juga ke ininya ya Mas ya. Ya, walaupun tidak cemas yang seperti yang cemas dirasakan seperti mahasiswa kita di Polandia maupun Ukraina, tapi tetap ada dampak yang memang agak sedikit mempengaruhi jalannya aktivitas pendidikan di sana khususnya untuk Mas Imam. Jadi mungkin ya kita sama-sama berdoa aja, kita berharap semoga perang ini cepat usai. Mas Imam sehat selalu dan aman selalu di sana. Kita tutup, Mas Imam. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat sore waktu Rusia dan selamat malam waktu Indonesia, Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.